Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Umairah Supri dengan NIM 2320203886208110. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Parepare dari program studi Pendidikan Agama Islam dari kelas PAID. Adapun dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai motif dalam psikologi umum, yang dimana mata kuliah ini diampu langsung oleh dosen pengampu mata kuliah Ibu Andi Zulfiana MPD. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian dari motif. Motif berasal dari bahasa Latin, yaitu mover yang berarti bergerak atau to move, dari balance 1964. Motif ini diartikan sebagai dorongan hasrat, keinginan, ataupun tenaga penggerak lainnya pada diri seseorang atau biasa disebut driving force. Motif ini sebagai pendorong yang pada umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait mengait dengan faktor lainnya. Nah, salah satu hal yang dapat mempengaruhi motif adalah motivasi. Karena meskipun ada dorongan untuk melakukan sesuatu, namun jika tidak didukung oleh kekuatan yang mengarahkannya, hasilnya tidak akan optimal, atau bahkan kita tidak akan melakukan apa-apa sama sekali. Karena motivasi itu adalah kekuatan, oleh karena itu, motivasi merupakan tindak lanjut dari sebuah motif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan motif. Jadi, perkembangan motif sendiri berhubungan dengan masalah kemasakan atau mentoration, atau latihan dengan proses belajar. Hal ini mempengaruhi keadaan motif pada individu. Dengan demikian, motif ini bersifat alami atau diartikan motif-motif tertentu yang sudah ada sejak individu dilahirkan. Kemudian motif ini dibawa sebagai akibat dari perkembangan individu. Jadi, dapat kita simpulkan ada motif natural atau motif dasar yang ada pada individu, dan ada pula motif yang diperoleh dari pengalaman proses belajar atau motif yang dipelajari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis motif. Adapun jenis-jenis motif, yang pertama yaitu motif fisiologis, atau motif ini pada umumnya berakar pada jasmani, misalnya dorongan makan dan minum dan lain-lain. Yang kedua itu motif sosial. Motif ini merupakan motif kompleks dan merupakan sumber dari banyak perilaku atau perbuatan individu. Nah, yang ketiga yaitu motif kebutuhan dari Muri. Motif ini mengemukakan bahwa manusia memiliki banyak kebutuhan yang bervariasi yang mendorong manusia untuk bertindak dan berperilaku. Adapun motif eksplorasi, kompetensi, dan sel-akmelisasi yaitu motif yang menunjuk atau mengatakan eksplorasi individu terhadap lingkungan. Nah, adapun beberapa teori motif yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, teori dorongan. Teori yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu akibat individu kekurangan zat tertentu seperti lapar, haus, dan lain-lain. Teori harapan merupakan teori yang memberikan motivasi kepada individu agar melakukan keinginannya, agar individu dapat menyelesaikan segala tugasnya dan agar mendapat reward. Dan teori insting, teori yang mempengaruhi perilaku manusia tergantung dari rangsangan yang diperolehnya. Nah, materi yang terakhir itu sumber frustasi dan konflik. Adapun sumber frustasi dan konflik yang pertama itu dari lingkungan. Yang kedua dari kemampuan individu yang tidak sesuai sehingga tidak dapat mencapai tujuan. Nah, yang ketiga itu konflik antara motif lainnya atau dua motif yang muncul bebarengan dan membutuhkan penyelesaian. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.